Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit yang sekarang lagi menjamur ini. Anak-anak ibu, bertemu kembali dengan saya Ibu Wijiati dalam pelajaran bahasa Indonesia, masih bab 2, yaitu struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang KD 3.3 dan 4.3, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi dan menyimpulkan isi cerita fantasi. Untuk kali ini, Ibu juga akan menyampaikan pembelajaran 2 kompetensi dasar, yaitu 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD yang kedua, 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasanya. Jadi pada kesempatan kali ini kalian akan mengetahui apa saja sih struktur dari cerita fantasi atau cerita imajinasi tersebut. Kemudian kalian nanti, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian akan bisa menelaah strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya cerita fantasi. Apa saja unsur kebahasaan di dalam cerita fantasi tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelajaran ini, nanti kalian juga akan mendapatkan tugas menyajikan gagasan kreatif, atau kalian ibu akan suruh membuat cerita fantasi baik secara lisan maupun tulis, seperti yang sudah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian sebelum lebih lanjut ke strukturnya, kalian lihat kembali, nanti siapkan buku paketnya. Ada 2 paket yang ibu gunakan. Yang pertama buku paket bahasa Indonesia yang dari Kemendikbud, yang ini yang anak-anak semua sudah dipinjamkan oleh sekolah. Kemudian yang kedua yaitu buku mandiri bahasa Indonesia kelas 7. Bagi yang sudah memiliki nanti bisa dibuka. Baiklah nah ibu, coba sekarang lihat buku paketnya halaman 60. Di sana ada struktur teks cerita fantasi, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi disebut juga dengan pengenalan cerita, di mana kalian di pendahuluan itu atau paragraf 1 diperkenalkan adanya tokoh dan wataknya. Misalnya Adi berperan sebagai apa, kemudian tokohnya bagaimana digambarkan di sana. Kemudian ada latar. Kemarin latar sudah kita bahas. Latar itu ada 3, latar tempat, tempatnya di mana. Kemudian latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari atau subuh atau dini hari. Kemudian ada suasana, bagaimana akhir dari cerita itu, apakah menyenangkan atau menyedihkan. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu komplikasi, konflik atau puncak konflik atau puncak masalah. Berisi bagian cerita yang menceritakan puncak permasalahan yang dialami oleh tokoh utamanya. Itu disebut komplikasi, atau di dalam cerita itu ada konfliknya. Apa sih konflik yang menegangkan itu?
Kemudian yang ketiga, setelah ada konflik, pasti ada jalan keluarnya, yaitu resolusi, tahap penyelesaian masalah. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut supaya tidak terjadi masalah? Enak ya? Kalau misalnya berkelahi, ya akhirnya bisa damai, ya. Kalau misalnya sakit, konfliknya sakit, dikasih obat, akhirnya sembuh. Nah, itu adalah tahap penyelesaian masalah atau resolusi. Kemudian berikutnya, unsur kebahasaan di dalam teks imajinasi atau cerita fantasi. Coba lihat bukunya kembali. Buku Mandiri ini ada di halaman 36. Ya, nah ya. Nanti di sana bisa dilihat apa saja sih unsur kebahasaan di dalam teks imajinasi itu. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat yang bermakna urutan waktu. Biasanya masa lampau yang diceritakan, masa lampau, masa yang sudah lewat beberapa puluh tahun yang lalu. Di sana, di dalam cerita itu terdapat kata hubung, biasanya ketika itu beberapa tahun yang lalu, titik-titik-titik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologisnya, ya. Misalnya pada waktu kalian berkenalan dengan seseorang, misalnya awalnya kenal seperti biasa, setelah kenal kemudian pacaran, setelah pacaran misalnya nikah, kemudian punya anak, ya, kemudian jadi punya cucu dan sebagainya. Contohnya ada kata-kata atau kalimat sejak saat itu titik-titik-titik, setelah itu titik-titik-titik. Kemudian, nah ini adalah ciri-ciri konjungsi kronologis, urutan kejadian atau urutan waktu, ya, atau misalnya dari kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian jadi orang tua, kemudian jadi kakek nenek. Itu maksudnya urutan waktu. Kemudian nomor 3, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, ya, misalnya membersihkan, menghindar, menyuruh, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Masih ingat pada waktu di SD kalian pernah belajar kalimat langsung dan tidak langsung? Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicaranya, ya. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicaranya. Contohnya, Ibu di depan kelas memberitahu kalian, anak-anak, besok kita ulangan bahasa Indonesia. Seandainya kita belajar tatap muka, kata Bu Wiji. Pada hari itu, misalnya Rani sedang tidak masuk sekolah. Rani biasanya duduk dengan Rita. Rita memberitahu ke Rani, ya. Nah, itu sudah menjadi kalimat tidak langsung. Artinya kalimat yang sudah ditirukan oleh orang lain. Siapa yang menirukan? Yang menirukan adalah Rita, disampaikan kepada Rani. Rina berbicara begini, Rani, kemarin Ibu Wiji mengatakan bahwa besok kita ulangan, ya. Jadi mengatakan, menceritakan, menanyakan, ciri-ciri kalimat tak langsung, kalimat yang sudah ditirukan oleh orang lain.
Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Contoh, mengharapkan, mendambakan. Nah, itu contohnya. Nah, ya. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Apa itu dialog? Dialog disebut juga dengan percakapan antara dua orang atau lebih. Ya, biasanya kalau kalian membaca novel atau cerpen, di sana ada dialog antar tokoh. Ya, ditunjukkan oleh tanda petik ganda seperti ini. Coba lihat ini. Nah, ya, ada titik-titik, titik-titik. Contoh, jangan diam saja, kata ayah. Ya. Jangan diam saja, kata ayah. Yang ngomong adalah ayah. Kemudian ada contoh, tidak, aku tidak setuju dengan pendapatmu, teriak Lani. Ya, itu menunjukkan jadi ada tanda titik dua ini menunjukkan itu adalah dialog atau percakapan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Itu adalah unsur kebahasaannya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. KD yang berikutnya yaitu menyajikan cerita fantasi. Untuk menyajikan cerita fantasi ini, nanti apakah Ibu akan menugaskan kalian membuat video seperti bercerita pada waktu teks deskripsi, ataukah harus ditulis? Nanti kita lihat waktunya ya, Nak ya. Menyajikan cerita fantasi ini adalah untuk tugas minggu depan, bukan sekarang, tapi minggu depan. 1. Bagaimana langkahnya? Caranya yaitu 1. Menemukan ide atau gagasan penulisan. Maksudnya menemukan ide dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Jadi kalian mengkhayal nanti. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Jadi bisa menyaksikan langsung atau bisa mengamati secara langsung, bisa juga dari membaca buku. Maksudnya ide cerita fantasi dapat diperoleh dari membaca buku, baik pengetahuan maupun ilmiah. Contohnya tentang hewan yang langka, kemudian kehidupan di ruang angkasa, bisa biografi tokoh, dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa dari ide yang sudah ditemukan. Kita buat rangkaian peristiwanya sehingga tercipta cerita yang unik. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Kalau tadi nomor 3 itu poin-poinnya saja dibuat. Yang keempat ini adalah mengembangkan menjadi sebuah cerita. Ya, di sana ada tokoh utamanya, kemudian tokoh pendamping atau tokoh figuran, ya. Kemudian ada watak-wataknya, bagaimana jahat atau baik atau ramah dan sebagainya. Kemudian ada latarnya, berarti latar menggambarkan ada 3, ada waktu, ada tempat, ada suasana. Kemudian ada dialog antar tokoh, percakapan antara 2 orang atau lebih, sehingga menjadi cerita secara utuh. Baiklah anak ibu, untuk materi ibu rasa sudah cukup. Nanti yang tidak jelas bisa bertanya di lewat WA grup atau Japri. Nanti ibu akan jawab. Ya. Sekarang untuk latihan atau tugas hari ini, buka kembali buku paketnya. Yang ini halaman 72. Di sana ada tulisan cerita fantasi Rumpang 2. Tugas kalian adalah melanjutkan ceritanya, kemudian ditulis dulu dari awal ya, jangan hanya titik-titiknya saja, tapi ditulis dulu semuanya ini.
dengan tergesa-gesa menuju perpustakaan dan sebagainya. Kemudian kalian lanjutkan itu di bagian orientasi, enak ya. Kemudian yang kedua bagian komplikasi, sudah ada awal kalimatnya, kalian tinggal melanjutkan saja, lebih panjang lebih bagus nilainya. Kemudian yang terakhir untuk bagian resolusi, nanti kalian bisa lihat contoh yang ada di dalam buku paket resolusi tadi adalah penyelesaian masalah menyenangkan atau menyedihkan. Nah ya, itu untuk tugas sekarang yang harus dikerjakan. Kemudian untuk tugas minggu berikutnya, kerjakan buku paket halaman 77. Di sana nomor 2 ada menulis cerita fantasi, ada bagian yang menyebutkan merencanakan. Itu saja. Jadi yang merencanakan itu yang dikerjakan. Di sana ada beberapa kalimat. Kemudian nanti kalian akan menyusun sesuai dengan yang diminta. Cukup yang merencanakan itu sudah ada 4 atau 5 poin di sana ya, Nak ya. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti sekali lagi yang bertanya bisa melalui WA grup ataupun pribadi Japri Ibu. Kemudian yang tidak memiliki sarana daring bisa ke sekolah, Ibu tunggu ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.